Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizanifa Azara dengan NPM 24351043. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat, yaitu sistem informasi lost and found barang kampus. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, alasan saya membuat sistem ini karena saya melihat kehilangan barang merupakan masalah yang cukup sering terjadi di lingkungan kampus. Nah, selama ini pelaporannya biasa dilakukan menggunakan atau melalui grup WhatsApp atau media sosial, sehingga informasinya mudah tertutup oleh chat baru dan proses pencarian menjadi kurang efektif. Nah, oleh karena itulah saya merancang sebuah sistem berbasis web yang dapat menjadi tempat pelaporan dan pencarian barang hilang maupun barang ditemukan secara terpusat. Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dari permasalahan tersebut, saya menemukan beberapa kendala, yaitu proses pelaporan masih dilakukan secara manual, kemudian informasi belum tersimpan dalam satu sistem, kemudian pengguna kesulitan mencari informasi barang, dan admin juga belum memiliki media khusus untuk mengelola laporan. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Di antaranya ada, bagaimana membangun sistem lost and found berbasis web, kemudian bagaimana mempermudah proses pelaporan barang, dan yang ketiga, bagaimana membantu admin mengelola laporan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari sistem yang saya buat adalah menyediakan media pelaporan dan pencarian barang berbasis web, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah. Selain itu, saya juga ingin membantu admin dalam mengelola data laporan agar lebih rapi dan terorganisir. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat lebih mudah melaporkan maupun mencari barang yang hilang. Sementara bagi pihak kampus, sistem ini dapat menjadi pusat informasi sehingga proses pengambilan barang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam pengembangan sistem ini, saya menggunakan metode observasi atau pengamatan. Di sini, saya mengamati bagaimana proses pelaporan barang dilakukan saat ini dan menemukan beberapa kekurangan yang kemudian saya jadikan dasar dalam merancang sistem. Nah, tahapan yang saya lakukan itu dimulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi menggunakan CSS, PHP, dan MySQL, kemudian dilakukan pengujian menggunakan metode black box atau testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai fungsinya. Nah, selanjutnya adalah sistem usulan. Pada sistem ini terdapat 2 jenis pengguna, yaitu user dan admin. Nah, user dapat melakukan registrasi, login, membuat laporan barang hilang ataupun ditemukan, kemudian mencari barang atau serta melihat status laporan. Sedangkan admin itu memiliki hak akses untuk memverifikasi laporan yang masuk, mengelola data barang, memperbarui status barang, dan menghapus laporan apabila diperlukan. Nah, untuk alur sistem ini nanti langsung diimplementasikan pada webnya saja. Nah, selanjutnya adalah database system. Dalam sistem ini, saya menggunakan 3 tabel utama. Di antaranya ada tabel user, tabel barang, dan tabel laporan. Nah, pada tabel user digunakan untuk menyimpan data akun pengguna. Kemudian tabel barang untuk menyimpan informasi mengenai barang yang dilaporkan. Sedangkan untuk tabel laporan digunakan untuk menghubungkan data pengguna dengan data barang sekaligus menyimpan status dari setiap laporan. Nah, selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Dalam pengembangan sistem ini, saya menggunakan CSS untuk mengatur tampilan, PHP sebagai bahasa pemrograman dan yang mengelola proses sistem, dan MySQL sebagai database untuk menyimpan seluruh data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang telah saya hosting. Nah, sebelumnya maaf karena ini merupakan web yang berbahaya karena di sini saya menggunakan hosting Infinity, yang mana Infinity ini merupakan hosting yang sudah diblokir oleh browser. Jadi cara penggunaannya itu klik detail, setelah itu scroll ke bawah itu ada this unsafe site. Nah, baru bisa masuk ke web yang telah saya buat. Baiklah.
di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan web yang telah saya buat. Nah, langsung saja. Ini merupakan halaman login yang mana pengguna yang sudah memiliki akun dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email, password, dan memilih role sesuai akunnya, yaitu apakah sebagai user atau sebagai admin. Nah, jika belum memiliki akun, klik daftar akun, kemudian mengisi form-form yang telah ditentukan, lalu klik daftar sekarang, lalu klik login kembali. Nah, jika sudah daftar akun, lalu kita memasukkan email dan password yang telah kita daftarkan. Kemudian kita klik masuk sistem. Nah, pada halaman ini pengguna dapat melihat daftar barang yang telah dilaporkan dan mengakses menu-menu apa saja yang tersedia pada web yang telah saya buat ini. Di antaranya ada menu home yang mana kita bisa melihat laporan yang telah kita buat. Kemudian ada laporan saya, ini untuk membuat laporan untuk apakah itu jenis laporannya kehilangan atau menemukan barang. Terus bisa juga melihat riwayat laporan, bisa menghapus laporan seperti itu. Kemudian jika sudah ingin logout, ya tinggal klik logout saja. Selanjutnya adalah login sebagai admin. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat akun khusus sebagai admin dengan memilih role sebagai admin. Kemudian memasukkan email sebagai admin yang terdaftar juga, lalu masuk ke sistem. Nah, pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh data laporan, kemudian admin juga dapat melakukan verifikasi data serta memperbarui status barang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya ketika barang sudah ditemukan atau sudah dikembalikan kepada pemilik, bisa melakukan ubah status. Ini. Misalnya barang yang ditemukan sudah diambil pemilik, kemudian klik update. Nah, nanti otomatis di user yang melaporkan itu statusnya akan berubah menjadi sudah diambil pemilik. Atau jika sudah selesai laporannya karena sudah diambil pemilik, sebagai admin bisa menghapus laporan yang telah dilaporkan oleh user sebelumnya. Oke. Untuk memastikan lagi, kita logout dulu sebagai admin. Kemudian login sebagai user. Nah, laporan yang telah kita laporkan tadi, karena admin sudah memverifikasi dan menghapus laporan tersebut, maka di user otomatis laporannya juga hilang. Jadi user yang melaporkan itu tidak harus menghapus manual sendiri. Jadi kalau udah diverifikasi oleh admin, otomatis laporan yang telah dilaporkan itu otomatis juga hilang. Begitu. Jadi kesimpulannya, sistem informasi lost and found ini dapat membantu proses pelaporan, pencarian, dan pengelolaan barang hilang maupun ditemukan secara lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Pengguna dapat melakukan registrasi, login, serta membuat laporan melalui sistem. Sedangkan admin yang merupakan petugas kampus seperti satpam atau petugas lost and found yang ditunjuk nantinya bertugas memverifikasi dan mengelola setiap laporan agar informasi yang ditampilkan itu tetap akurat. Oleh karena itu, akun admin tidak dapat didaftarkan secara bebas oleh pengguna, melainkan dibuat oleh pengelola sistem untuk menjaga keamanan dan hak akses. Nah, saya berharap semoga sistem ini dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi kampus serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa yang mendatang.